Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi ini kita masih bisa diberikan Tuhan menikmati hari yang baru. Kita berkumpul di ruang virtual ini, mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah bersama-sama dalam misbah pagi ini. Kita akan memuji Tuhan, saya serahkan kepada tim pujian. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Kita mulaikan ibadah mesbah pagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami mau menyatakan Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, dan kami memerlukan Engkau sebagai pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat
takkan bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjadikan kami semakin indah di dalam Engkau. Tuhan, bentuk kami melalui persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudari kami. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau yang mengajar kami Tuhan untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan Bilangan pasal 24 yang akan dipandu oleh saudari Maribeth. Saya persilakan. Baiklah teman-teman, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Bilangan 24. Satu orang akan membacakan satu ayat yang dimulai dari saya. Ketika Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Selanjutnya, Pak Joshua. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Selanjutnya, Kak Angeli Kasibarani. Lalu diucapkannya selanjutnya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Selanjutnya, Bang Daniel Huta Barat. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Selanjutnya, Kak Desi Simbolon. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Selanjutnya, Kak Elisa Huta Barat. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Selanjutnya, Kak Eudia Cahya. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag dan kerajaannya akan dimuliakan. Selanjutnya, Bu Evi. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Selanjutnya, Kak Christine Sirait. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Selanjutnya, Bang Melia Sembiring. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapa musuhku, aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Selanjutnya, Kak Novinta Sipahutar. Oleh sebab itu, hanyalah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya.
Selanjutnya Kak Tevila Tambunan. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Selanjutnya Bang Peter Gemabui. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan aku katakan. Selanjutnya Kak Elfrida Tampu Bolon. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah kuberitahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Selanjutnya Kak Yeni Sihaan. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Selanjutnya Kak Ireni Sihotang. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkas. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Selanjutnya yang dibacakan oleh Pak Joshua. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Selanjutnya Kak Angelika Sibarani. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu, tapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Selanjutnya Bang Daniel Huta Barat. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Selanjutnya Kak Desi Simbolon. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannya hanyalah sanjaknya, katanya. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Selanjutnya Kak Elisa Huta Barat. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Selanjutnya Kak Yodia Cahya. Namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Selanjutnya Kak Tevila. Sampai habis ya Kak. Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Maribeth yang sudah share bacaan. Kita akan mendengarkan renungan singkat dari bacaan kita hari ini yang akan dibawakan oleh Tevila. Saya persilakan. Bagi kita semua, topik kita pada pagi hari ini, renungan 11 pagi, yakni memberkati bukan mengutuk. Diambil dari Bilangan 24 ayat 15 sampai 19. Jadi apabila tadi kita sudah membaca
bilangan secara keseluruhan, bilangan 24 secara keseluruhan, maka kita akan melihat ada persoalan mengenai Balak yang murka dan juga memiliki sebuah kemarahan yang besar terhadap Bileam. Murka dan kemarahan Balak ini diakibatkan oleh Bileam yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Balak, yakni mengutuk Israel, melainkan justru sebaliknya hal yang dilakukan oleh Bileam adalah memberkati bangsa itu sampai dengan 3 kali. Oleh karena persoalan ini, Balak akhirnya menyuruh Bileam kembali ke tempat asalnya tanpa upah sepeser pun. Namun Bileam masih tetap dengan tegas mengatakan bahwasannya tidak ingin bertindak atas kemauannya, melainkan ia lebih memilih untuk tunduk kepada kedaulatan Allah. Jadi teman-teman dan saudara-saudari sekalian, apabila kita tarik kepada diri kita sendiri dalam persoalan dunia nyata, kita seringkali diperhadapkan dengan persoalan-persoalan mengenai kita tidak menyukai seseorang, atau ada seseorang yang tidak suka dengan kita, atau terkadang pun ada seseorang mungkin yang membuat keadaan dan situasi kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sesuka hatinya orang memperlakukan kita dengan seenaknya dan lain sebagainya. Dan hal seperti itu seringkali menyebabkan kita juga merasa bahwasannya kenapa orang lain harus bertindak seperti itu dengan kita. Atau seringkali juga kita justru menimbulkan respon yang berlebihan, di mana terkadang kita justru mengutuk atau menyumpah serapahi orang lain dengan keadaan yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal seperti ini seringkali membuat kita tanpa berpikir panjang dan tanpa berpikir secara matang itu justru mau mengutuki atau menyumpah serapahi orang lain. Berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan secara panjang dan matang membuat kita sangat mudah untuk mengucapkan kutuk, sumpah serapah, atau bahkan mendoakan hal yang tidak baik untuk terjadi pada orang lain. Sama halnya seperti Bileam. Bileam merupakan seorang yang dianggap ucapannya manjur oleh Balak dan diminta oleh Balak untuk mengutuk orang Israel. Namun rupanya Bileam sudah mengetahui bahwasannya Allah tidak menghendaki Bileam untuk mengutuk negara Israel atau bangsa Israel tersebut. Bileam tidak mampu berhadapan untuk melawan kedaulatan Allah. Jadi alih-alih kutuk yang terucap, ternyata Bileam justru memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Bahkan kutuk itu justru beralih kepada orang yang menginginkan kehancuran Israel. Siapa itu tadi? Yakni Balak. Di mana Bileam juga bernubuat mengenai hal-hal apa saja yang akan berbalik kepada orang yang menginginkan kehancuran itu. Seperti yang disebutkan tadi di dalam bilangan 17 sampai dengan bilangan 19, di situ kita akan melihat bahwasannya Bileam bernubuat mengenai apa yang akan terjadi dengan orang yang menginginkan kehancuran kepada orang lain. Jika ditarik ke dalam diri kita sendiri, teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir secara terbuka dan juga secara luas, di mana cobalah untuk mempertimbangkan hal-hal dan juga memahami kedaulatan dan juga kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang memang kita seringkali merasa bahwasannya bagaimana bisa kita melakukan hal baik kepada seseorang yang mungkin melakukan hal jahat kepada kita, atau bagaimana kita meresponi keadaan atau kesulitan yang memang pada dasarnya kita merasa bahwasannya saya tidak seharusnya mendapatkan hal seperti ini, atau saya tidak seharusnya diperhadapkan dengan keadaan yang sesulit ini. Lalu bagaimana kita mengendalikan diri kita, berpikir secara matang, lalu mempertimbangkan dengan panjang, berpikir panjang, dan lain sebagainya untuk menghadapi situasi dengan seperti ini. Belajarlah untuk meresponi keadaan atau tindakan orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa keinginan kita itu dengan memberkati mereka, bukan dengan bersumpah serapah dan lain sebagainya.
Kita belajar dari Bileam hari ini, belajar untuk menjadi berkat di kala keadaan sedikit pun tidak berpihak kepada kita. Belajarlah untuk memahami kehendak dan juga kedaulatan Tuhan seperti Bileam yang dengan tegas dia berani mengatakan bahwa lebih memilih untuk tunduk kepada Allah walaupun tidak mendapatkan hal yang dijanjikan sejak awal. Karena sejak awal Bileam dijanjikan dengan Allah. Apabila Bileam mampu untuk mengutuk bangsa Israel, dia akan memberikan Bileam imbalan atau alih-alih uang yang akan didapatkan dengan hasil dia menuruti apa perkataan Balak. Tapi dengan tegas Bileam berkata bahwasannya saya lebih memilih untuk tunduk kepada Allah walaupun tidak mendapatkan hal yang dijanjikan sejak awal. Memang tidak mudah, tapi seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Sama halnya dengan kita. Mari kita berpikir secara panjang, terbuka, bahwasannya apakah yang akan kita lakukan ini menyenangkan hati Allah. Apakah yang akan kita lakukan ini justru menjadi berkat untuk orang lain? Apakah yang kita lakukan ini justru sebaliknya? Dan apakah yang kita utarakan, semisal kita bersumpah serapah, mengutuk orang lain, berdoa bahwasannya hal buruk akan terjadi dengan orang lain. Mari tarik ke diri kita sendiri. Bagaimana apabila orang lain di luar sana juga berbuat demikian terhadap kita? Apakah kita mampu diperhadapkan dengan situasi seperti itu? Ini sebenarnya salah satu contoh bagaimana menguji iman. Menguji iman dalam arti, apakah kita mampu melihat bahwasannya, ataukah kita mampu mempertahankan iman kita menuruti apa kehendak Allah, atau justru kita melawan atau mengikuti kemauan jasmani itu tadi, kemauan duniawi itu tadi untuk hanya memenuhi kepuasan-kepuasan hati yang semata. Jadi teman-teman semua, saya mau mengajak kita semua yang pagi ini berkumpul dalam misbah pagi untuk sama-sama belajar dari Bileam. Dengan tegas dia berani mengatakan bahwasannya apa yang diminta oleh Balak itu tidak sesuai dengan apa keinginan Tuhan. Mari tarik ke dalam diri kita pribadi di saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit atau orang lain yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang kita mau terhadap diri kita dan lain sebagainya. Berusahalah untuk menjadi berkat untuk orang lain, bukan mengutuk, melainkan untuk memahami lebih dalam. Oh, mungkin dia berbuat seperti ini oleh karena hal-hal yang seperti ini. Tapi saya belajar untuk memahami, untuk memaklumi keadaan orang lain, untuk mengerti, untuk memahami bahwa tidak semua hal harus menjadi sesuai dengan apa yang saya mau. Saya juga harus memahami keadaan orang lain, saya harus belajar menerima bahwasannya ada perbedaan dan lain segala macam. Jadi teman-teman, mari kita belajar dari Bileam hari ini, belajar menjadi berkat di kala keadaan sedikit pun tidak berpihak kepada kita. Belajar untuk mengerti kehendak Allah, belajar untuk memahami apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai ayat motivasi kita pada hari ini untuk kita menjalani hari-hari kita. Mungkin tidak hanya untuk hari ini, melainkan untuk hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, bahkan bulan-bulan yang akan datang, bahkan sepanjang kita menjalani setiap proses kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Saya harap itu juga dapat menjadi pedoman bagi kita semua, dapat menjadi semangat, dapat menjadi motivasi dalam kita menjalani hari-hari kita. Terima kasih untuk saudari Devila, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh saudari Elisa. Saya persilakan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap berkat penyertaan Tuhan, di mana Tuhan masih membangunkan kami ya Bapa dari tidur kami, sehingga kami boleh ya Bapa berkumpul di ruang virtual ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, pada saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk negara kami Indonesia. Kau berkati negara kami ini ya Bapa. Turunlah berkat dan karunia-Mu atas negara kami ini. Biarlah negara kami ini menjadi negara yang penuh atas kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pemerintahan ya Bapa, baik dari presiden sampai yang paling sampai ke baik dari presiden sampai ke pemerintahan yang terbawah ya Tuhan.
Kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan atas pemimpin-pemimpin kami, biarlah negara kami ini semakin maju di bawah kepemimpinan presiden-presiden kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini dan di seluruh dunia ya Bapa. Dan Engkau berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Bapa. Biarlah ya Bapa semakin nyata berkat-Mu melalui gereja dan melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa buat kota tempat tinggal kami masing-masing yang bergabung di Misbah Doa ini ya Bapa. Kami semua berasal dari kota-kota yang berbeda ya Bapa, baik yang dari Surabaya, baik yang dari Jakarta, baik yang dari Medan dan juga Tarutung ya Bapa. Kiranya Engkau lah yang memberkati setiap kota yang kami tinggali ya Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah kami ya Bapa dapat merasa aman ya Bapa atas naungan Tuhan melalui kota-kota tempat kami tinggal ya Bapa. Bapa yang baik buat peserta Misbah Doa juga yang bergabung pada saat ini ya Bapa, yang tidak kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau lah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Apapun pekerjaan kami ya Bapa, apapun kegiatan kami, kiranya Engkau lah yang memberkati ya Bapa. Kau berikan kami kebijaksanaan dan roh pelayanan yang lebih lagi ya Bapa, agar semakin kami boleh melayani Engkau lebih lagi ya Bapa, agar semakin dipuji dan dimuliakan nama-Mu melalui kami masing-masing ya Bapa. Bapa yang baik, buat seluruh orang tua kami juga ya Bapa, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa, Kau berikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kami, bagi orang tua kami pribadi lepas pribadi, agar boleh ya Bapa membimbing kami lebih lagi. Bapa yang baik, di atas segala permintaan kami ya Bapa, kami sadar kami tidak sempurna dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Ampunkan dan sucikan kami ya Bapa atas setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami sampaikan melalui perantara anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami harus taat kepada Tuhan. Kami lebih memilih untuk tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai kami jadi alat Tuhan. Berkati teman-teman sudah melayani. Berkati Devila, berkati Daniel, berkati Elisa, berkati Maribel, berkati hamba, berkati kami semua. Teman-teman kami yang gak hadir juga Tuhan jamah hati mereka supaya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Nama berdoa, berkati kami dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Berkati Desi, berkati Echa, berkati Peter, berkati Elfrida, berkati Kak Evi, berkati Milias, berkati Angelica, berkati Gideon, berkati Novinta, berkati Ibu Christine, berkati Iren, berkati Yeni, berkati Elisa, berkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari ini, dibuat Tuhan berhasil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari dengan iman kita katakan, amin. Selamat pagi semua. Berkati. Thank you sudah Bagi malam. semuanya, Tuhan berkati. God bless. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.